Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di series yang video saya ini, kita akan membahas tentang yang namanya variabel. Variabel atau variabel terserah bagaimana teman-teman menyebutnya, adalah sebuah aturan atau sintak atau perintah yang mana kita dapat menyimpan sebuah data di dalam program tersebut. Jadi ibarat gelas, kita punya 3 gelas. Jadi variabel 1, variabel 2, variabel 3 itu kita searching aja ya. Nah, sedikit memvisualisasikan Google gelas. Nah, ini kita sedikit memvisualisasikan. Nah, ibarat kata kita variabel itu adalah satu gelas. Satu variabel itu satu gelas. Nah, di dalam gelas ini kita itu bisa mengisi gelas satu ini dengan data apa, dengan data apa, dengan data apa. Misalnya kita bisa menyimpan gelas satu ini dengan data nama kita. Gelas 2 ini kita simpan dengan nama hewan kita. Terus di gelas ketiga ini kita bisa menamai dengan nama kucing kita atau sebagainya. Nah, itu adalah teori visualisasi yang semoga teman-teman bisa paham, yang memvisualisasikan bagaimana variabel itu bekerja. Oke. Sekarang kita menuliskan, kita sudah punya satu file yang tadi teman-teman sudah buat ya. Kalau ingin buat satu file lagi ya terserah. Saya tetap menggunakan file yang saya buat di video sebelumnya agar tidak banyak file saja di desktop saya. Nah, isi file saya sebelumnya adalah seperti ini. Oke, kita hapus dulu. Nah, sekarang aturan menulis variabel. 1. Variabel hanya boleh diawali dengan huruf kecil ataupun besar atau underscore. Yang underscore seperti ini, saya agak bingung tulisannya ini. Seperti hanya boleh diawali underscore atau huruf kecil, huruf besar. Nggak boleh diawali dengan angka, diawali dengan spasi, itu nggak boleh. Nah, sekarang kita menulis variabel kita yang pertama. Ini penulis variabel yang pertama ya, nama saya, nama. Nah, variabel nama ini kalau tulisan nama ini kalau ingin jadi variabel harus diawali dengan sama dengan. Nah, sekarang kita sama seperti melakukan print, harus diawali dengan double quote atau single quote. Ini single quote atau double quote. Saya lebih nyaman menggunakan double quote. Untuk perbedaannya tidak saya bahas di video kali ini ya. Oke, nama saya ketikkan dengan misalnya seperti ini. Nico spasi Enggaliano. Oke. Ini adalah sekarang variabel nama ini berisi Nico Enggaliano. Oke. Jadi ibarat kata gelas ini, gelas satu ini berisi tulisan Nico Enggaliano. Jadi Nico Enggaliano ini diarahkan nama ini punya isi Nico Enggaliano. Nah, sekarang kita lakukan print. Print nama. Kita save, jangan lupa. Sekarang kita bersihkan. Nah, sekarang arah atas saja atau kita ketikkan manual dulu. Python nico.py. Seperti ini. Nah, pasti tulisannya akan ganti Nico Enggaliano. Nah, sekarang kalau teman-teman bingung, apakah variabel itu harus nama untuk berisi nama? Enggak. Kita bisa namainya apa ya? Kucing. Terus isinya adalah Nico Enggaliano. Nico Enggaliano. Nah, sekarang kita coba print kucing ini. Kucing. Nah, ini tetap isinya tetap Nico Enggaliano. Ini sekarang kalau saya ganti lagi ganteng, saya tambahin ya. Kalau print kucing ini berarti Nico Enggaliano ganteng. Nah, sekarang penjelasannya seperti ini ya. Ini karena awal aturan membuat variabel. Nah, print ini akan menampilkan isi dari variabel kucing ini. Kalau printnya kita ganti nama, ya berarti kita akan mengeluarkan isi dari variabel nama.
Nah, oke. Kesimpulannya adalah variabel itu adalah sebuah sintek yang menampung sebuah data. Jadi nanti datanya itu ada banyak sekali ya tipe datanya. Nah, sekarang kita hanya belajar variabel adalah sebuah sintaknya untuk menampung sebuah data. Oke. Karena variabel hanya boleh diawali dengan huruf kecil ataupun huruf besar atau underscore, kita coba membuat variabel sesuai aturan dulu ya. Sekarang huruf besar, nama seperti ini. Terus sama dengan kita isi dengan apa ya? Nama kucing. Nah, seperti ini. Nah, variabel ini adalah tipenya sensitif ya, case sensitif. Misal meskipun ini sama-sama bacanya nama, tapi penulisannya berbeda, ini huruf kecil, huruf besar, nanti isinya juga beda. Ini kalau saya print nama ya, terus saya bawanya lagi, print nama lagi, nama, pasti akan keluarnya akan yang Nico Enggaliano dengan kucing. Nah, ini seperti ini. Meskipun penulisannya sama, pembacaannya sama, nama dan nama, tapi kalau penulisannya berbeda, hasilnya harusnya berbeda. Oke. Sekarang kita coba ya. Ini kan ada ya nama. Oke, sekarang namanya kita sisakan satu print. Nah, namanya ini kita ganti huruf besar N ini. Ini nggak ada ya, meskipun bacanya sama-sama nama, tapi N-nya ini besar. Kalau kita jalankan pasti error ya. Error name-nya adalah name nama is not defined. Meskipun, jadi kalau di semua bahasa pemrograman, meskipun pembacaannya sama, itu meskipun nama, tapi kalau penulisannya berbeda, itu sudah dipastikan hasilnya berbeda. Nah, sekarang artinya print N besar nama ini tampilkan variabel yang punya nama seperti ini. Jadi nggak ada ya. Jadi ininya error. Name error, nama is not defined. Jadi namanya tidak terdefinisi. Sekarang kita ketikkan lagi satu nama seperti ini. Kucing. Ini kan hanya boleh ditampilkan. Nah, ini akan sintak error juga ya. Sprint satu nama. Nah, ini invalid sintak ya. Jadi sudah bisa dipastikan variabel itu hanya boleh diawali dengan huruf kecil, huruf besar mulai dari A sampai Z atau underscore. Ini salah ya, penulisan cara yang salah. Terus kalau saya pingin ada namanya gimana Mas? Kalau ada hurufnya gimana ya? Pokoknya jangan diawali dengan angka ya. Kira bisa seperti ini, nama 1 atau bla bla atau seperti ini N1 ama. Pokoknya jangan diawali dengan angka ya. Nah, ini ataupun underscore. Kalau underscore ini cara penulisannya seperti ini. Nama, ini bisa ya kucing. Saya print nama seperti ini. Nah, ini bisa ya. Harus diawali underscore, huruf besar atau huruf kecil. Nah, sekian video kita kali ini tentang aturan menulis variabel dan pengenalan variabel. Semoga dapat dipahami. Kalau tidak dapat dipahami, silakan bertanya ke saya di sosial media saya atau lakukan komentar pertanyaan di tempat video ini diupload. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.